Di China, ada sebuah kenyataan yang benar-benar bikin merinding buat para pekerja profesional. Dan semua ketakutan itu bisa dirangkum dalam satu kalimat yang wah ngeri banget. Buat banyak banget pekerja di China, kalimat ini tuh bukan cuma kiasan loh. Ini udah kayak vonis yang ngehantuin karir mereka. Sebuah realita di mana hidup profesional seseorang bisa, ya gitu aja, berhenti mendadak jauh sebelum waktunya. Nah, fenomena ini dikenal sebagai langit-langit usia 35 tahun. Tapi yang perlu dicatat, ini bukan hukum resmi ya. Ini lebih ke praktek umum yang udah meluas banget dan bener-bener ngebentuk pasar kerja di sana, terutama buat para pekerja kantoran. Oke, ayo kita bedah lebih dalam soal ini. Soalnya, ini tuh bukan sekedar gosip atau omongan dari mulut ke mulut. Ini adalah kenyataan pahit di dunia rekrutmen, apalagi di industri teknologi China yang super dinamis itu. Nah, yang bikin kaget tuh, praktik ini dilakuin terang-terangan. Kalian bisa lihat sendiri syarat usia ini dicantumin gitu aja di iklan-iklan lowongan kerja. Secara hukum, ini emang agak abu-abu karena undang-undang anti-diskriminasi usia di China tuh belum cukup kuat buat ngelarang hal semacam ini. Oke, kita lanjut lagi. Karena sekarang kita bakal ngebongkar penyebab masalah ini yang jujur aja cukup mengejutkan. Kalian mungkin mikir, ini pasti karena budaya perusahaannya aja yang kejam. Tapi, well, ceritanya jauh lebih aneh dari itu. Pertanyaan bagus kan? Gampang banget emang buat nyalain keserakaan perusahaan atau budaya kerja yang gila-gilaan. Tapi, gimana kalau saya bilang akar masalahnya justru sesuatu yang dirancang untuk kebaikan? Siap-siap ya, karena ini tuh ironi yang tragis banget. Akar masalahnya bukan karena kurangnya perlindungan, tapi justru karena sebuah perlindungan yang malah jadi senjata makan tuan. Yap, kalian gak salah baca. Undang-undang yang harusnya jadi tameng buat para pekerja, malah jadi pedang yang nebas karir mereka pas lagi di puncak-puncaknya. Aneh kan? Padahal niat dibalik Undang-Undang tahun 2008 ini tuh baik banget loh. Tujuannya adalah untuk mengakhiri zaman di mana perusahaan bisa seenaknya mecat karyawan tanpa konsekuensi apapun. Sebuah masalah yang emang lagi marak banget waktu itu. Nah sekarang mari kita lihat gimana caranya undang-undang yang niatnya super baik ini malah menciptakan mimpi buruk buat jutaan orang. Ini bener-bener contoh klasik dari akibat yang nggak terduga. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Perusahaan ngelihat undang-undang ini bukan sebagai perlindungan, tapi sebagai bom waktu baik secara finansial maupun hukum. Logika mereka jadi simpel. Kalau mecat pekerja senior itu susah dan mahal banget, ya udah jangan sampai kita punya pekerja senior. Hasilnya, perusahaan-perusahaan ini ngembangin strategi 4 langkah yang, ya kalau dipikir-pikir rasional tapi juga kejem banget. Mereka peras semua energi dari pekerja muda, seringkali lewat budaya kerja 996 yang ekstrim itu, terus mereka singkirkan tepat sebelum perlindungan hukum terkuat dari undang-undang itu berlaku. Strategi perusahaan ini bukan cuma sekedar konsep bisnis di atas kertas ya, ini punya konsekuensi yang nyata dan menghancurkan buat jutaan orang dan juga keluarga mereka. Coba kita bayangin deh. Ada seorang insinyur IT. Dia udah kerja keras banget sepanjang usia 20-an, ngorbanin waktu pribadi buat perusahaan, berharap masa depannya bakal cerah. Tapi ternyata, dan inilah jalan buntu yang mereka hadapi. Di industrinya sendiri, mereka dianggap ketuaan. Mau pindah ke industri baru, skill mereka terlalu spesifik. Bahkan mau jadi PNS pun pintunya udah ketutup karena batasan usia pendaftaran. Jadi ya, mereka benar-benar kejebak. Yang bikin makin parah, kehilangan pekerjaan di usia 35 tahun itu terjadi pas di saat tekanan finansial keluarga lagi di puncak-puncaknya. Ada cicilan rumah, biaya sekolah anak yang mahal, belum lagi tanggung jawab buat ngerawat orang tua. Semuanya datang di waktu yang bersamaan. Terus, mungkin ada yang nanya, kok situasi kayak gini nggak bikin ada demo besar-besaran di jalan? Nah, jawabannya justru ngungkapin sebuah pergeseran yang jauh lebih dalam di masyarakat Cina. Generasi muda yang ngeliat masa depan suram, ini ternyata nggak milih buat konfrontasi langsung. Sebaliknya, mereka milih bentuk perlawanan yang pasif, semacam protes diam-diam, tapi pesannya kuat banget. Gerakan kayak rebahan saja atau lying flat ini tuh cara mereka buat bilang, sorry, kami nggak mau ikut lagi permainan yang curang ini. Mereka nolak jadi sekrup kecil di mesin ekonomi yang ujung-ujungnya bakal ngebuang mereka juga. Dan ini secara langsung jadi salah satu penyebab turunnya angka kelahiran dan konsumsi di China.
Jadi, penting banget buat kita pahami, ini bukan rencana jahat para CEO di ruang rapat. Ini adalah hasil yang gak terhindarkan dari sebuah sistem yang udah terdistorsi, di mana niat baik dari sebuah hukum malah dibelokkan oleh kekuatan pasar dan kenyataan di lapangan. Nah, inilah pertanyaan inti yang ditinggalkan oleh fenomena ini. Sebuah ironi yang dalam banget tentang gimana solusi yang kelihatannya paling baik pun bisa menciptakan masalah yang lebih parah kalau nggak sejalan dengan realita. Sebuah pelajaran yang mungkin relevan juga jauh di luar batas negara China.